Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih anugerah Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Kita bersyukur sama Tuhan. Masa sekarang pada tata surya kita mengalami satu deklinasi. Artinya dalam bumi rotasi mengelilingi matahari mengalami masa terdekat, itu disebut deklinasi. Sehingga di luar sana sekitar 70 derajat dan kelembaban udara sekitar 70 derajat. Ketika kita ada di dalam bait Tuhan, turun suhu menjadi 24 derajat dan kelembapan udara menjadi 85 derajat. Mudah-mudahan kita nyaman, aman, dan bisa mencerna firman Tuhan. Karena situasi tidak sama dengan di luar. Adem ayem Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, melangkah dalam firman yang membawa perubahan hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu tema kita pada bulan ini. Klik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman itu bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dilakukan. Ketika kita menjadi pelaku firman, hidup kita akan diubah dan mengalami perkenanan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pagi masih tema yang sama, cepat mendengar, lambat berkata-kata, dengan menyeleksi apa yang kita katakan, tidak cepat marah, dan tadi pagi dikatakan adalah berbahagia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masih tema kita adalah Yakobus pasal pertama ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, Rasul Yakobus menggambarkan orang yang tertipu. Bagaimana ada yang pernah tertipu Bapak Ibu? Rasanya bagaimana orang pernah tertipu? Saya pernah tertipu Bapak Ibu, luar biasa sakit hatinya Bapak Ibu. Ya, gelisah, sakit, susah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan waktu yang indah yang dikaruniakan Tuhan ini adalah anugerah bagi kita semua Bapak Ibu. Mari kalau kita sudah hidup dalam anugerah, marilah kita menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang mampu menyeleksi setiap apa yang kita dengar dan mengungkapkan firman Tuhan tadi pagi dengan mengendalikan kata-kata yang ada pada kita, supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Kalau apa yang kita lakukan, kita hanya terus menjadi pendengar saja Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kesakitan, kutuk, itu akan terjadi pada setiap kehidupan kita. Maka kita bersyukur Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini aman, sejuk, tapi saya khawatir ngantuk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari, lalu ada kriteria tadi pagi sudah kami sampaikan kriteria. Kami akan menambahkan hanya 3 hal yang kami tambahkan. Bagaimana kriteria-kriteria menjadi pendengar dan pelaku firman supaya mencapai janji Tuhan itu. Setiap orang
memiliki satu tujuan dalam hidup ini. Klik mari berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan. Kata taat adalah patuh dengan setia. Tunduk dengan setia. Standar yang dipakai Tuhan untuk mengukur kehidupan rohani orang percaya. Saya yakin ketaatan menimbulkan disipliner. Disiplin akan menimbulkan sportivitas, kejujuran pada seseorang dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan atas kita. Ukuran Tuhan bukan apa yang terlihat secara kasat mata, tetapi hati yang rindu untuk transformasi, untuk berubah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, Tuhan kita atas kita. Suka atau tidak suka, kita harus bersedia dan mau mempraktekkan firman Tuhan. Kalau kita sudah berkomitmen, mari kita nanti akan pembelajaran berikutnya akan melangkah dari tahapan ke tahapan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Mendatangkan perkenanan Tuhan itu baik untuk hidup hari ini maupun untuk hari-hari yang akan datang. Maka kita lakukan. Standar yang dipakai Tuhan adalah ukurannya adalah rohani, kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari akan kita lihat firman Tuhan berikutnya, klik untuk berikutnya. Yakobus pasal pertama ayat 23 sampai 24. Tidak semayanan kami dengan Bu Retno. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Banyak diuraikan pagi tadi, kami hanya menggarisbawahi kehidupan rohani kita, firman yang ada pada kita itu seumpama cermin. Seberapa banyak setiap hari kita bercermin sesuai dengan usia Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara orang muda dengan orang tua, ini secara umum bercerminnya lebih banyak mana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Banyak orang muda atau banyak orang tua? Bercermin maknanya adalah menserasikan, menselaraskan, menyamakan apa yang dikehendaki firman. Kalau kita sering bercermin, maka kita akan ingat. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih, maka dari itu sejak dulu memang sejak kami dinas setiap kami tiap bulan kami setiap tahun kami mesti punya buku kerja, maka setiap kegiatan harian yang kami lakukan itu kami catat. Itu bagian dari belajar. Supaya dengan catatan kami lihat, kami akan ingat, mudah ingat. Kalau mudah ingat, mudah merenungkan, akhirnya tidak sulit untuk belajar melakukannya. Jadi Bapak Ibu, firman menjadi cermin bagi kita. Kalau kita tinggalkan begitu saja firman, jarang kita bercermin bagaimana kehidupan kita.
untuk menserasikan, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan firman Tuhan itu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selama kita masih ada kesempatan, waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan, sebab kita sudah berkomitmen bahwa saya ikut Tuhan, anugerah ada pada setiap kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, klik berikutnya Bapak Ibu. Bagian yang kedua. Yang pertama adalah ketaatan, patuh, tunduk dengan setia. Yang kedua adalah tindakan nyata dengan melangkah dalam iman. Melakukan firman berarti bertindak nyata sesuai dengan perintah Tuhan. Meski memerlukan pengorbanan waktu dan kenyamanan pribadi. Apalagi nek wis panas seperti ini. Udan, orang ini banyak alasan. Udan jarene udan, panas jarene panas. Ya ini manusia Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Kami tidak memungkiri karena manusia banyak kelemahan. Masih mengorbankan waktu. Seharusnya hari ini saya harus kerja. Itu satu bentuk korban waktu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kenyamanan pribadi. Neng omah gak nyaman. Ya. Wis bisa duduk-duduk. Ada kopi, ada roti dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, sesuatu itu dikorbankan untuk Tuhan. Saat ini kita mendengar firman Tuhan bersama-sama. Satu bentuk firman Tuhan yang diinginkan Tuhan, salah satu yang ambil contoh. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan setiap orang, kapan kita tidak tahu dipanggil Tuhan. Tapi firman Tuhan menyatakan bahwa melakukan hari-hari yang dikaruniakan oleh Tuhan, apapun yang kita korbankan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebab hari Tuhan makin mendekat. Orang muda ngomong, sejak dulu ya hari Tuhan makin mendekat, kok gak mendekat-mendekat. Nah maka dari itu kita persiapkan diri Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi, situasi, kondisi saat ini. Bapak Ibu sudah klik berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yakobus pasal pertama ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh untuk melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia, firman Tuhan tadi pagi, ia akan berbahagia. Ada berkat. Kingdom Business Community menulis 6 berkat yang harus kita cari, yang harus terus kita uji. Yang pertama adalah berkat rohani. Yang kedua adalah berkat jiwa. Yang ketiga adalah berkat tubuh. Yang keempat adalah berkat keluarga. Yang ke 1, 2, 3, 4 relasi, hubungan, membangun hubungan seperti kita saat ini. Lalu yang terakhir adalah kebahagiaan itu adalah pada keuangan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sampai di sini itu sudah mencari berkat rohani. Jiwa Bapak Ibu lewat firman Tuhan akan disehatkan. Tubuh Bapak Ibu makin diberi anugerah kekuatan oleh Tuhan. Keluarga Bapak Ibu makin diberikan satu keharmonisan
Kita terus akan membangun relasi. Baik sesama kita, baik dengan Tuhan, juga keuangan kita akan disehatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu bisa hadir di sini itu anugerah. Semuanya itu berkat, itu bahagia. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan itu hanya satu, kebahagiaan. Rohani kita sehat, jiwa kita terpelihara, tubuh kita sehat, keluarga kita harmonis, relasi hubungan kita dengan yang lain baik, keuangan kita baik. Kesaksian Bu Retno tadi pagi sepedanya masih ada itu. Ya amin Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Semuanya itu Bapak Ibu, saudara yang itu yang dicari orang. Orang luar pun mencari seperti itu. Tapi apalagi kita yang mengenal Tuhan. Klik berikutnya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kerendahan hati. Hati yang mau dididik. Kata dididik itu adalah transformasi. Kata dididik, pendidikan itu adalah untuk merubah tingkah laku perbuatan yang sesuai dengan yang diinginkan suatu organisasi atau kelompok atau badan. Kerendahan hati membuat kita mau ditegur. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita sebagai anak ditegur orang tua kita. Kita sebagai jemaat ditegur oleh firman Tuhan. Bukan hanya ditegur, diajar. Dan dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu kita bersyukur, kita orang yang masih ada yang masih menegur kita, masih ada yang masih mengajar kita atas perintah-perintah itu Bapak Ibu. Kita tetap mohon, kita sebagai manusia tidak mampu untuk melakukan semuanya tanpa kekuatan dari Roh Kudus. Tanpa pimpinan dari Roh Kudus kita tidak akan mampu. Tapi biarlah Roh penolong itu senantiasa ada pada kita sehingga kita mampu hidup dalam satu kerendahan hati. Orang yang bisa melakukan firman itu adalah orang yang rendah hatinya. Orang yang lemah lembut hatinya. Kalau orang yang tidak lemah terus dibantah terus. Ya, perbantahan terus akan terjadi. Tapi firman Tuhan mengingatkan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal, banyak hal masih dalam kita sebagai pelaku firman. Firman Tuhan ini kiranya terus menjadi kekuatan bagi kita. Tindakan nyata ada pada kita. Taat terus akan kita lakukan. Juga kerendahan hati. Supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Musik, singer, tolong untuk maju ke depan. Klik berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hati yang terbuka membawa kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu
seorang hamba Tuhan pensiun senior. Sakit, tidak bisa tidur. Hamba Tuhan ini di organisasi gerejanya hanya sudah leader, pengawas gembala sidang. Lalu anehnya dokter yang menangani diberikan rekomendasi ke dokter jiwa. Bapak Ibu, mari kita apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, kita bisa menerima dengan terbuka. Supaya ada kehidupan pada setiap kita, berkat anugerah itu senantiasa akan dilimpahkan kepada kita. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita, jangan kita matikan Bapak itu. Perintah firman itu adalah pelita, lampu, penerang. Ajaran itu cahaya, terangnya, supaya dengan pelita yang menyala kita bisa melangkah. Dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cerminlah terus pada firman Tuhan. Sebab perintahnya adalah pelita, ajarannya adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Sampai kita menerima kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, menerima janji Tuhan, dan lewat setiap kita. Klik berikutnya. Penutup Bapak Ibu, bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Itulah yang membawa hidup kita pada perubahan sejati dan perkenanan Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah akses utama menuju perubahan hidup dan sumber berkat sejati. Kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pimpinan, pertolongan Roh Kudus. Selama kita masih dianugerahkan kesempatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terus pohonkan sama Roh Kudus, supaya Roh itu memenuhi kita, supaya kita mampu melakukan setapak demi setapak, taat, tindakan nyata, kerendahan hati akan dikaruniakan oleh kita. Setiap bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman. Itulah yang membawa kita pada perubahan sejati dan perkenanan Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah akses utama menuju perubahan hidup dan sumber berkat sejati. Kita tidak mampu dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, boleh kita renungkan bersama-sama dengan pimpinan Roh Kudus. Akhirnya 3 hal sederhana kita bisa melakukannya. Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan.